3, 2, 1. Mr. Ibnu Rash Al-Islami, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan memulai podcast kita pada hari ini. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Ibnu Rash Al-Islami, MPD, selaku dosen dari Universitas Islam di Jakarta. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kita akan membahas topik yang cukup menarik pada hari ini, yaitu etnomatematika. Jadi, menurut Bapak, kenapa sih etnomatematika ini cukup menarik Pak dalam konteks pendidikan Pak? Etnomatematika ini sebenarnya bukan barang yang baru di dunia pendidikan. Etnomatematika ini sudah muncul di medio 1970-an yang dipelopori oleh salah satu matematikawan asal Brazil namanya D'Ambrosio. Sebenarnya dia lebih mengedepankan soal matematika secara kontekstual, ya, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah budaya. Budaya merupakan sebuah hasil dari buah pikiran dari peradaban manusia. Menariknya Pak, untuk mengenal lebih dalam apa itu etnomatematika, kira-kira Bapak bisa menjelaskan nggak sih sebenarnya etnomatematika itu apa? Etnomatematika adalah pembelajaran matematika yang digunakan dengan pendekatan kultur atau budaya. Jadi seperti itu ya. Matematika tadi menggunakan budaya untuk mengangkat matematika. Jadi sebenarnya ada manfaat yang signifikan nggak sih Pak dari pemanfaatan budaya lokal ke pemahaman matematika siswa sendiri Pak? Sebenarnya kalau secara teknis apakah ini akan membuat secara signifikan, sebenarnya nggak terlalu signifikan juga. Tapi ini merupakan salah satu cara atau metode bagaimana siswa itu bisa mudah memahami materi di dalam pembelajaran. Nah, etnomatematika ini kan agak identik dia dengan kalau medio tahun 1990-an itu salah satu matematikawan juga asal Belanda namanya Prudental. Dia memunculkan pembelajaran matematika heuristik. Hampir mirip ya. Matematika heuristik itu kan pendekatan pembelajaran matematika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bedanya dengan etnomatematika yaitu adalah dengan kebudayaan sebagai dasar untuk pembelajaran matematika ini dilakukan pendekatannya. Misalnya contoh misalnya pembelajaran etnomatematika misalnya di SD, ya kan, di sebuah wilayah misalnya kita sebutlah wilayah pesisir. Nah, bisa kita menggunakan metode etnomatematika ini, pembelajaran yang berbasis konteks budaya ini dengan budaya di pesisir. Misalnya di pesisir itu dia pasti dekat dengan berprofesi nelayan. Nah, itu bisa diambil konteks pendekatan pembelajaran matematika. Misalnya hasil tangkapan nelayannya itu apa saja, macam-macam ikannya apa saja. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam konteks etnomatematika di dalam pembelajaran. Artinya siswa itu udah terbiasa dia, ada jenis ikan yang bisa ditangkap nelayan itu pada misalnya musim hujan ini saja, misalnya musim tertentu ini, misalnya musim tertentu bisa juga ada udang dan lain-lain. Ini bagian dari konteks budaya, salah satu contohnya misalnya di pesisir. Bisa juga misalnya kalau dia
tumbuh di lingkungan misalnya budayanya pertanian, perkebunan misalnya, itu bisa juga dengan hasil tani. Itu bisa didekatkan nanti melalui pembelajaran bersama dengan siswa, sehingga siswa sebenarnya lebih gampang dia memahami persoalan itu. Tadi terkait dengan penerapan yang pesisir atau di Indonesia. Jadi ini sedikit menanyakan tentang implementasi dari etnomatematika ini sendiri, Pak, terhadap Bapak. Apakah Bapak pernah menerapkan etnomatematika ini dalam pembelajaran? Jika Bapak pernah, coba Bapak jelaskan sedikit pengalaman Bapak tentang etnomatematika ini dan bagaimana Pak respon siswa terhadap pembelajaran etnomatematika ini? Secara langsung saya belum pernah mengimplementasikan soal pembelajaran etnomatematika ini dalam proses belajar mengajar. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya ini bisa diimplementasikan ya. Misalnya kalau kita ambil salah satu materi di SMA, misalnya di SMP tentang geometri, nah itu kan bisa misalnya dari budaya yang terdekat. Misalnya kalau kita bisa melihat bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang ada di dalam sebuah ornamen. Misalnya kalau kita di Sumut ini kan ada budaya Melayu sama budaya Batak, bisa dilihat ornamen di kain Melayu sama kain ulos misalnya pada budaya Batak itu kan kalau kita lihat polanya itu kan dia pola geometri, ada bentuknya itu pasti dia bentuknya bentuk bangun datar. Misalnya kalau ulos itu rata-rata kan dia bentuknya itu segitiga, lalu belah ketupat, bentuknya itu bisa dilihat. Nah itu bagian dari salah satu sebenarnya cara kita untuk menggunakan etnomatematika dalam Pak tidak pernah ya, Pak. Oke Pak, jadi ini sedikit tentang hal umum aja Pak, terkait tentang tantangan atau kendala dalam penerapan etnomatematika ini Pak, dan bagaimana Bapak menghadapinya dan mengatasi semua masalah yang ada dalamnya. Kalau soal perihal tantangan, pasti kalau sekarang tantangan kita semakin berat ya soal matematika ini, mulai dari pergeseran budaya yang bahkan sama sekali gurunya juga nggak paham budayanya. Ini juga jadi tantangan. Bagaimana guru juga harus bisa mengeksplor tentang budaya, terutama budaya di kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah atau di wilayah yang diajar. Misalnya kalau kita di Medan ini, ya, kita erat dengan kaitan budaya Melayu, budaya Batak. Ini kan juga guru juga harus memahami bentuk-bentuk budaya ini, sehingga ini yang menjadi tantangan bahwa sekarang tidak semua guru paham tentang budaya seperti ini. Dan ini juga pergeseran budaya sekarang juga justru dengan adanya teknologi yang masuk ini juga mulai mengikuti soal etnomatematika ini. Tadi kan Pak tentang tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan etnomatematika. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis etnomatematika ini sendiri apa Pak? Nah, kelebihannya pasti yang paling gampang itu adalah bahwa matematika ini lebih gampang dan lebih mudah dipahami oleh siswa karena dia dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Beberapa hari lalu saya melihat forum guru pendidikan, dinas pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang merumuskan soal kearifan lokal ini berhubungan juga dengan budaya di dalam proses pembelajaran. Ini juga menjadi sangat penting bagaimana salah satu menjaga kelestarian budaya. Nah, kelebihannya pasti adalah soal dia lebih gampang dan lebih mudah dipahami siswa karena dia dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita bermain permainan tradisional, contoh misalnya main engklek. Nah, engklek itu kan bagian dari ada matematikanya, mulai dari bentuk bangun datar, ya kan, ada kotak, ada jumlah kotaknya 1, 2, 3, 4 sampai di ujung nanti 9. Kita setelah sampai ke ke puncak itu balik lagi. Nah, itu kan bagian-bagian yang sebenarnya bisa dan gampang karena
berkaitan dengan kehidupan anak-anak kita yang ada di lingkungan. Jadi sebenarnya kelebihannya lebih mudah dan lebih dekat. Karena kalau pembelajaran matematika ini kan salah satu mata pelajaran yang agak abstrak. Nah, untuk sampai ke titik abstrak itu kita perlu melakukan pendekatan yang gampang dulu, sehingga pada akhirnya nanti dia akan tidak hanya bisa menghafal, tapi juga memahami konsepnya dari mana. Nah, ini juga yang menjadi sebuah kelebihan dari etnomatematika ini. Nah, kekurangannya adalah tentu yang pertama seperti saya sampaikan tadi, termasuk tantangan bahwa pergeseran budaya, bahwa guru juga tidak dan belum mungkin memahami budaya lokalnya. Juga soal bagaimana sekarang pergeseran permainan tradisional juga termasuk mengikis dari kelestarian budaya, sehingga anak-anak sekarang lebih enak bermain dengan gadget teknologi daripada bermain secara tradisional. Misalnya permainan yang mulai hilang, nah itu juga. Nah, itu adalah kekurangannya. Dan juga guru pasti tidak memiliki bahan dan referensi yang cukup memadai terkait dengan konteks budaya ini. Jadi itu salah satu kekurangan. Jadi sudah dengar tentang bagaimana dan kelebihan serta kekurangan Pak. Bagaimana cara kita dan mengevaluasi siswa tentang penerapan dari matematika ini. Nah, harus ada ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh seorang guru sebagai tenaga pendidik, sehingga nanti hasil evaluasinya bisa baik. Juga melakukan metode-metode yang efektif, sehingga etnomatematika ini kan pembelajaran salah satu yang menyenangkan, sebenarnya asik dia, karena dia dekat dengan kehidupan siswa, sehingga gampang dia terserap. Jadi seperti itu. Itu tadi terkait tentang bagaimana evaluasi pemahaman siswa ya Pak. Nah, untuk mengembangkan etnomatematika ini kita juga perlu kerjasama ya kan Pak, di antara guru, orang tua dan juga komunitas-komunitas yang ada di sekitar. Menurut Bapak seberapa penting sih kerjasama antara guru, orang tua dan komunitas lokal sekitar Pak? Ini sangat penting sekali antara keterkaitan antara guru, komunitas lokal, juga siswa, bahkan orang tua juga sangat penting bagaimana menunjang sebenarnya matematika. Ini salah satu metode yang sangat baik sebenarnya. Nah, keterkaitan ini semua perlu ditunjang dengan baik, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Masukan-masukan, saran, perbaikan oleh komunitas, atau juga nanti guru bisa mengeksplor etnomatematika dibuat di dalam sebuah bentuk, misalnya dalam bentuk LKPD. Sekarang namanya LKPD kan, bekerja LKPD di dalam RPP-nya, dimasukkan ke dalam RPP-nya pendekatan ini. Nah, dibentuk juga inovasinya. Nah, saran-saran perbaikan ini, masukan-masukan inilah tentu nanti akan bisa berujung salah satu metode ini, etnomatematika ini bisa efektif dan bisa kita pakai sebenarnya menjadi salah satu pilihan dalam pendekatan pembelajaran matematika. Semua yang telah kita bahas mengenai etnomatematika pada Bapak, mungkin apakah ada kesimpulan atau saran Bapak kepada pendengar podcast kita pada Bapak mengenai etnomatematika? Nah, sarannya adalah sebenarnya harusnya saran dan masukannya bahwa dalam hal ini stakeholder dan dinas pendidikan harusnya bisa lebih memaksimalkan memasukkan kultur dan budaya ini ke dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin bisa dibentuk dengan forum-forum. Nah, mungkin ada beberapa provinsi yang masih punya niat dan keyakinan bahwa budaya merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama dengan kehidupan kita bernegara di Indonesia ini yang penuh dengan
banyak suku, budaya, ras, ya kan, agama, penuh dengan beragam dan kemajumukannya. Nah, ini salah satu sebenarnya yang bisa kita unggulkan, sebenarnya bisa kita tonjolkan. Ini perbedaan. Cina dan Jepang itu merupakan suatu negara yang menggunakan etnomatematika dengan kearifan lokal itu dengan sangat baik, sehingga pendidikan mereka itu berhasil dan baik. Dibuktikan juga dengan nanti kan bentuk dari matematika ini pasti akan produknya pasti juga berkaitan dengan kebudayaan. Nah, misalnya ornamen-ornamen, misalnya bentuk arsitek gedung. Nah, itu kan awalnya kan dari sebuah kebudayaan yang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan khususnya matematika. Jadi dia berbentuk desain misal begitu. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting, sehingga kalau ini semua bisa dilakukan dengan baik antara pemerintah, stakeholder, guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua siswa, komunitas lokal, kearifan, misalnya budaya lokal bisa bersatu membentuk sebuah ekosistem yang bagus. Nah, ini nanti bisa kedepannya terutama ya di Sumatera Utara ini atau di UIN ini bisa baiklah soal pembelajaran matematika ini. Pak, ada banyak nih yang Bapak berikan untuk hari ini mengenai matematika itu apa, kelebihannya apa, dan pentingnya matematika dalam pembelajaran matematika. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas informasi yang sudah Bapak berikan. Semoga ini kedepannya mendapat wawasan bagi kami dan juga kepada teman-teman yang nonton podcast ini. Semoga kedepannya jadi lebih tahu tentang apa itu matematika, dan apalagi kita sebagai calon-calon guru, semoga kedepannya kita dapat menerapkan pembelajaran matematika ini dalam pembelajaran matematika kita. Karena kita tahu bahwasanya dengan pembelajaran matematika ini kita masih terus bisa mengenal budaya dan juga bisa dapat membantu pemahaman siswa lebih baik, karena kan budaya itu sudah ada di lingkungan siswa, jadi siswa lebih dapat mudah paham dengan pembelajaran matematika. Jadi kedepannya pembelajaran matematika juga lebih asik untuk dipelajari. Sekian mungkin podcast kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami pada hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang nonton. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.